Pintu kamar itu ditendangnya terbuka tepat pukul 11.47 malam, dan tas ranselnya jatuh ke lantai sebelum otaknya sempat mencerna apa yang dilihat matanya. Perempuan itu ada di kamarnya, memakai hoodie miliknya. Tangannya menekan kasur seolah sedang berusaha mengubur sesuatu yang masih hidup di bawahnya. Dan di belakangnya, tersebar di atas ranjang seperti barang bukti sebuah kejahatan, puluhan amplop krem, semuanya tertutup rapat, semuanya bertuliskan namanya. 53 amplop, ia baru 4 menit di rumah. Ia tidak memberitahu siapapun bahwa ia pulang lebih cepat. Lalu mengapa rasanya seolah perempuan itu sudah menunggunya? Tessa Collin berbalik sesapat, kilit Begida mendengar pintu berderak. Matanya melebar, telapak tangannya menekan kasur. Mulutnya terbuka tanpa suara. Ethan Ward berdiri di ambang pintu kamarnya sendiri. Ransel masih tersampir di bahu, masih berbau udara pesawat dan 16 jam perjalanan. Ia menatap perempuan itu, berdiri di sana dengan hoodie abu-abunya, dikelilingi lusinan amplop tertutup dengan namanya di setiap satu. Apa yang kamu lakukan? Bukan keras, bukan marah, hanya pelan dan sangat diam. Mulut Tessa menutup, tangannya perlahan terangkat seolah menyerah. Ethan, suaranya pecah. Kamu seharusnya belum pulang. Aku tinggal di sini. Mulai bicara. Ia tidak memberitahu siapapun soal kepulangan yang dipercepat. Biokin Abionya, Biokin Marcus, taksi Rangpan. Izin rotasi lebih awal turun suatu Selasa pagi, dan begitu matahari terbenam ia sudah di pesawat militer menyeberangi Atlantik, memutuskan sungguh-sungguh ingin pulang sendirian, dalam diam, tanpa siapapun membuatnya jadi sesuatu yang besar. 8 bulan di rumah sakit lapangan yang tak pernah berhenti, 8 bulan penuh tekanan hidup mati, telah mengosongkannya dengan cara yang belum bisa ia ungkapkan. Ia hanya ingin apartemennya, anak tangga ketiga yang berderit, sesuatu yang biasa saja. Yang tidak ia inginkan adalah mendapati tetangganya berdiri di kamarnya seolah itu miliknya. Tessa memang memegang kunci kedangan. Procedure standar sebelum air bertugas, untuk kini darurat, mengambilkan surat. Bukan undangan untuk mendekorasi ulang kamarnya dengan 53 surat tulisan tangan. Ia menghitungnya dari ambang pintu, kebiasaan 8 bulan membaca laporan kejadian. Semua krem, semua tertutup, semua bertuliskan namanya dengan tulisan rapi yang ia kenali dari daftar belanja yang dulu diselipkan Tessa di bawah pintunya. Sudah berapa lama? Tanyanya. Tessa mundur mendekati jendela, butuh sesuatu yang kokoh di belakangnya. Sejak minggu kedua setelah kamu pergi. Itu hampir sepanjang masa tugasku. Ya, dan tak ada satupun yang dikirim. 53. Tessa membenarkan Pelin. Kepadamu. Sementara aku di zona perang. Aku tahu di mana kamu berada, Ethan. Ia menyilangkan tangan, mencoba melokalisasi respons emosional yang tepat untuk situasi ini, dan mengalami sedikit kesulitan karena yang ia temukan bukanlah amarah, melainkan sesuatu lain sama sekali, sesuatu yang tak ingin ia teliti terlalu dalam selagi ia masih berdiri di ambang pintu kamarnya sendiri, dengan ransel di bahu dan 53 alasan untuk marah tersebar di depan matanya. Ambil satu, kata Tessa tiba-tiba. Baka, lalu katakan apa yang ingin kamu katakan. Ia mengambil amplop terdekat, lipatan kecil di sudutnya tanda sering dipegang. Duduk, membukanya. 1 halaman bolak-balik, bertanggal 19 Oktober. 3 kalimat pertama membuatnya berhenti, lalu mengulanginya. Tentang pagi ketika ia tahu akan dikirim bertugas dan tertawa duluan sebelum apapun. Tawa pendek yang biasa dilakukannya saat sesuatu mengejutkan sebelum ia memutuskan bagaimana harus merasa. Tessa menulis sudah 6 minggu ia memikirkan tawa itu, tak tahu apa artinya masih bisa mendengarnya. Ia melipatnya kembali, menatap Tessa yang memandanginya seperti menunggu vonis. Berapa banyak yang seperti ini? Semuanya, semua 53. Ia menghela napas terkendali. Dan kamu berniat menyembunyikannya sebelum aku pulang. Aku masih punya waktu 3 minggu. Aku tak menyangka kamu pulang lebih cepat. Kenapa kamu di sini tengah malam begini? Sesuatu berubah di wajahnya. Karena aku merindukanmu, katanya datar. Masih beraroma dirimu di sini. Aku tahu bagaimana kedengarannya. Aku tidak menghakiminya. Kamu seharusnya marah. Aku tidak marah.
Ia tak menyangka jawaban itu, bahunya sedikit turun. Kamu seharusnya lebih marah. Kamu pulang menemukan perempuan di kamarmu tengah malam. Kamu biarkan menggeliat. Kamu menyembunyikan. Itu beda. Ethan, kamu memakai hoodieku. Simpan saja. Kata-kata itu meluncur sebelum ia sempat memutuskannya. Perempuan itu terdiam. Ia berjalan ke dapur. Mau telur? Panggil Tessa mengikutinya. Aku mau jawaban, katanya membuka kulkas. Penuh? Susu? Telur? Sisa nasi? Jus jeruk? Ia berhenti menatapnya. Aku isi minggu lalu, kata Tessa. Aku pikir kamu pulang ke kulkas kosong. Aku selalu begini tiap siklus penugasan. Ia berhenti. Oke, itu tidak benar. Aku hanya melakukannya untukmu. Aku buat kopi, katanya. Itu responsmu? Aku sudah bepergian 16 jam. Belum makan sejak Virginia. Aku ingin bicara soal ini, tapi aku butuh 10 menit dan sesuatu yang bukan makanan mesin otomatis dulu. Paisa? Baiklah, katanya. Tapi kita akan bicara. Aku tahu tentang semuanya. Kamu selalu buruk membiarkan sesuatu berlalu. Dan kamu selalu terlalu nyaman membiarkan sesuatu tak terucap. Balasnya cepat. Mereka bergerak di dapur seperti biasa, saling berselisih jarak sebahu, bertukar posisi untuk menjangkau lemari atau laci tanpa saling menghalangi. Koreografi yang hanya terbentuk antara dua orang yang berbagi dinding, tangga, dan giliran belanja selama 2 tahun. Ia membuat telur, ia membuat kopi. Tessa bercerita soal keluarga Garcia di lantai bawah dan sebuah paket salah kirim yang berujung rapat seluruh gedung. Ia bercerita soal transit di Virginia, kursi plastik bandara, dan seorang pria di sebelahnya yang mendengkur sepanjang penundaan akibat badai. Mereka tertawa, dan untuk sesaat semuanya terasa seperti dulu, sebelum 8 bulan yang memisahkan mereka. Sebelum 53 surat itu ada, ia merasakan kehangatan mengalir di dadanya karena keakraban itu. Ritme bertengkar kecil dengannya, sesuatu yang baru disadarinya betapa ia rindukan selama ini. Di bawah tawa itu, di bawah setiap kalimat biasa, tergantung beban 53 surat yang masih menunggu di atas ranjangnya dan hal-hal yang belum selesai diucapkan. Hampir pukul 1 dini hari, Tessa meletakkan cangkirnya. Aku bukan pacarmu, katanya. Aku tahu kamu bukan. Ia menahan tatapan itu, menyuji apakah ia akan mengilak. Belum, katanya, sunyi panjang. Perempuan itu tidak membantahnya. Hanya menarik lengan hoodie menutupi tangannya. Aku harus pulang ke apartemenku, katanya. Di depan pintu ia berhenti, tak berbalik. Aku senang kamu pulang lebih cepat, katanya. Meskipun ini merusak segalanya. Tapi ada sesuatu dalam caranya mengucapkan itu yang tak terdengar seperti benar-benar rusak. Ia menutup pintu. Ia berdiri di dapurnya sendiri dalam keheningan hampir 1 menit penuh. Lalu kembali ke kamar, mengambil amplop berikutnya. 3 November, hujan sepanjang hari. Ia membuat sup, menonton film sendirian karena telepon yang ditunggu tak kunjung datang. Berjanji akan mengingat akhirnya untuk diceritakan nanti. Ia berhasil sampai surat ke-11 sebelum harus berhenti. Bukan karena lelah, ia pernah lebih lelah dari ini dan tetap melanjutkan. Bekerja shift 30 jam dengan kopi buruk dan kekuatan kebiasaan. Yang jadi masalah adalah isinya. 28 November, tentang menata satu tempat duduk untuk Thanksgiving, lalu berdiri menatapnya kosong sekitar 30 detik sebelum menyimpannya kembali. Ia teringat hari itu ia bekerja shift ganda, menangani 2 korban kecelakaan kendaraan, salah satunya berusia 19 tahun dari suatu tempat di Ohio. Ia menghabiskan hari libur itu dengan tangannya di dalam keadaan darurat orang lain. Ia sama sekali tak sempat memikirkan meja makan sekalipun. Tessa telah menata satu tempat untuknya, lalu menyimpannya kembali, lalu duduk dan menulis surat tentang itu yang tak pernah dikirim. Ay melatakan surat 11 tampilkan sebelah kiri dan mengembuyang kejubelas. Ia tidak akan tidur. Itu sudah fakta. Di luar, Atlanta sudah makin sunyi. Suara lalu lintas menipis menjadi sesekali mobil lewat. Suara televisi tetangga 2 lantai di atas. Ia terus membaca hingga larut. Surat ke-12 lalu ke-13. Surat 14, 9 Desember. Hanya 1 paragraf. 1 kalimat yang harus dibacanya 4 kali sebelum benar-benar meresap.
Ia sudah mencintainya lebih lama dari yang disadari dan mengetahui sesuatu berbeda dengan mengakuinya. Ponselnya bergetar. Tessa, kamu sudah membacanya, kan? Bukan pertanyaan. Lalu, Ethan, aku di sini. Tidurlah. Lalu, aku tidak bisa tidur. Ia berjalan ke dinding bersama mereka, menempelkan telapak tangannya tanpa berpikir kenapa. Kamu akan punya banyak pertanyaan, tulis Tessa. Aku sudah punya, balasnya. Aku akan menjawabnya besok saat kita berdua tidak kelelahan. Ia mengetik, 9 Desember, satu paragraf, kalimat terakhir, jeda panjang. Lalu, aku sungguh-sungguh. Ia tertidur sekitar pukul 3. Surat ke-14 masih di tangannya, bermimpi tentang tempat duduk yang tak pernah diduduki siapapun. Ia tertidur sekitar pukul 3. Surat ke-14 masih terlipat di tangannya. Ia bermimpi tentang tempat duduk di sebuah meja yang tak pernah diduduki siapapun. Pukul 7.43 pagi, ketukan pintu. Ia tahu siapa itu sebelum membukanya. Tessa berdiri di lorong dalam pakaiannya sendiri kali ini. Hoodie-nya sudah tak dipakai lagi, digantikan sweater lusuh dan celana jeans. Membawa 2 cangkir kopi dari kedai di sudut jalan yang pernah ia sebutkan sekali 6 bulan sebelum ia bertugas. Sambil lalu, saat mereka bertengkar soal sesuatu di tempat parkir. Perempuan itu mengingat pesanannya persis. Hitam besar 1 gula untuknya, dan racikan medium tertentu untuknya karena ia pernah bilang roasting gelap rasanya seperti dendam. Aku tidak tahu apakah kamu sudah bangun, katanya, menyodorkan cangkir itu. Aku juga tidak tahu, katanya, mengambil kopinya. Boleh masuk? Ia mundur dari pintu. Perempuan itu masuk, langsung menuju konter dapur seperti biasanya. Ia selalu lebih suka berdiri daripada duduk saat percakapan terasa serius, seolah pilihan untuk bergerak itu penting. Ia menyandarkan diri di konter seberang. Tanya, katanya, kenapa kamu tidak pernah mengirim satu pun? Karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu menerimanya. Kamu di zona perang, punya tugas. Aku tak mau jadi beban tambahan yang kamu tanggung di sana. Dan kalau aku pulang dan tak pernah menemukan surat-surat ini, aku akan memusnahkannya. Semua 53. Itu 8 bulan. Aku tahu apa itu, Ethan. Ia tak minta maaf soal itu, dan ia pun tak memintanya. 9 Desember, katanya. Berapa lama sebenarnya? Apa itu penting? Penting bagiku. Aku ingin tahu berapa banyak waktu yang kulewatkan. 2 tahun, katanya akhirnya. Kurang lebih, sebelum kamu bertugas, sebelum surat-surat itu. Aku sudah mencoba meyakinkan diriku berkali-kali. Kamu tetanggaku, kontak daruratku, dan punya anak perempuan 10 tahun yang sudah kusayangi. Terlibat dengan seseorang yang tinggal satu gedung yang bisa benar-benar kuhilangkan bukan cuma secara romantis, tapi sebagai bagian penting hidupku. Kalau semuanya jadi buruk, aku kehilangan apa yang sudah kita miliki. Dan itu bagus. Ethan, sangat bagus. Aku tak mau menghancurkannya demi perasaan yang bahkan tak kuyakin kau balas. Ia berjalan mengelilingi konter, berhenti dekat. Aku membaca 14 surat semalam dan tertidur di surat ke-14. Aku bangun pagi ini dan hal pertama yang kupikirkan adalah meja Thanksgiving. Piring yang kau simpan kembali. Kamu menyadari aku tidak ada? Tentu saja, kekosongan yang spesifik, kursi kosong itu. Kamu menata satu piring, lalu menyimpannya kembali, lalu menulis surat soal itu dan tak pernah mengirimnya. Itu hal paling diam-diam menghancurkan yang pernah kudengar, katanya. Jangan buat ini jadi tragis. Aku membuatnya jadi nyata, karena aku juga memikirkanmu di sana, lebih dari yang kuanggap wajar. Aku terus menganggapnya sekadar kedekatan, tak ada yang perlu dinamai, dan aku terus menyimpannya begitu saja. Dan sekarang aku kehabisan tempat menyimpan. Lalu layar ponselnya menyala di konter. Nomor tak dikenal. Seharusnya kamu bilang padanya sebelum dia pulang. Kehangatan ruangan itu langsung turun. Wajah Tessa membeku. Siapa ini? Tanyanya. Aku tidak tahu. Aku belum pernah lihat nomor itu. Seseorang tahu aku pulang lebih cepat, katanya. Aku tidak bilang siapa-siapa. Aku juga tidak. Ponselnya sendiri bergetar, foto gedung dari tempat parkir, sudut timur laut,
Jendelanya diambil belum lama karena mobil di bawahnya yang sama seperti semalam. Tanpa keterangan, Tessa mengintip lewat lengannya. Ethan, itu jendelamu. Aku, Ia sudah bergerak mengecek pintu, terkunci, deadbolt terpasang. Ini tidak masuk akal, kata Tessa, membaca ulang pesan itu. Kenapa ada orang peduli apakah aku bilang padamu? Bagaimana mungkin seseorang tahu soal surat-surat itu kecuali... Ia berhenti, bergegas ke kamar, memilah tumpukan amplop, lalu berhenti dengan satu yang berbeda. Punya cap pos. Alamat pengirim apartemennya, tapi tulisan tangan sedikit berbeda. Aku tidak mengirim yang ini, katanya datar. Ia membuka amplop itu. Surat Tessa, kata-katanya, tapi dikirim 3 bulan lalu. Siapa yang punya akses ke apartemenmu? Ia menutup bibirnya rapat. Adikku. Satu kata yang menjelaskan segalanya sekaligus tidak. Mara. Ponselnya bergetar, cek laci meja samping ranjang. Di laci, di bawah charger dan menu makanan, sebuah kotak sepatu yang tak pernah ia lihat. Di dalamnya, foto dirinya dan Maya musim panas lalu. Sebungkus kopi favoritnya, kertas terlipat bertuliskan namanya dengan tulisan Tessa, dan gantungan kunci kompas berukir kecil. Temukan jalan pulangmu. Dia menaruh itu di sini, kata Tessa, suaranya tajam. Ia menekan telapak tangannya ke dahi. Dia meminjam kunci cadanganku, katanya untuk menyirami tanaman saat aku mengunjungi ibu, dan aku beritahu di mana kunci cadangan itu tersimpan. Dan dia sudah masuk ke apartemenmu dan mengirim pesan anonim. Rupanya, kepada kita berdua. Suaranya mengeras seiring ia bicara, seperti sedang menyusun ulang seluruh gambaran itu di kepalanya sambil mengucapkannya. Ini idemu? Tanyanya. Bukan, tapi isinya, foto, kopi, catatan, itu yang akan kutaruh sendiri kalau kupikirkan. Kompasnya milik Mara. Adikmu mengirim salah satu suratmu, katanya. Dia menaruh kotak di apartemenku. Dia mengirim pesan anonim ke kita berdua pagi ini dan mengirim foto gedung ini. Ia mendongak. Kenapa? Tessa sudah memegang ponselnya. Rahangnya mengeras. Aku akan meneleponnya sekarang. Tessa, dia tidak berhak ada di tengah-tengah ini. Aku tahu. Yang terjadi di antara kita adalah milik kita, dan dia tidak berhak memutuskan kapan atau bagaimana ini terjadi. Atau, suaranya sedikit pecah di kata terakhir. Ia menariknya kembali cepat. Aku akan meneleponnya. Ia tidak menghentikannya. Perempuan itu mengetuk kontaknya, mengangkat ponsel ke telinganya. 3 detik berdering. Lalu dari suatu tempat yang sangat dekat, dari lorong tepatnya, ia mendengar ponsel berdering sekali lalu diam. Seseorang mengetuk pintunya. Keduanya membeku. Ia menatap Tessa. Perempuan itu menatap balik. Lalu ia menatap ponselnya. Panggilan itu tersambung. Dari balik pintu depan, suara teredam tapi jelas terdengar. Oke, sebelum kamu bicara apa-apa, aku bisa jelaskan. Tessa memejamkan mata. Mara Collins berdiri di lorong dengan cangkir kopi. Ekspresi seseorang yang baru mulai mempertimbangkan apakah rencananya bagus. Sejauh ini kurasa berhasil, katanya. Masuk, kata Tessa, bukan undangan. Aku mengirim satu surat, bulan Februari. Mara memulai, kalau kamu biarkan aku. Kamu masuk ke apartemenku, menemukan surat-suratku, mengirim satu ke pria yang bertugas di luar negeri tanpa memberitahuku. Yang mana yang kamu kirim? 14 Januari. Tessa membeku. Surat yang belum sempat Ethan baca. Ia pergi mengambilnya. Amplop dengan segel sedikit berbeda. Pernah dibuka dan direkakan ulang. Ia membaca surat itu sendiri terlebih dulu. Berdiri di counter dengan kedua perempuan menyaksikannya. Butuh sekitar 90 detik. Ketika selesai, ia melipatnya kembali dengan hati-hati dan tidak berkata apa-apa untuk sesaat. Apa isinya? Tanya Tessa. Kamu tahu apa isinya? Kamu yang menulisnya. Aku menulis 53 surat, aku tidak menghafalnya. Ia mengambilnya kembali, menemukan bagian yang mendarat di dadanya seperti sesuatu jatuh dari ketinggian, dan membacanya keras-keras dengan suara yang ia buat mantap dengan sengaja.
Tentang ketakutan terbesarnya bukan karena Ethan tak akan membalas perasaan itu, tapi karena ia akan membalasnya. Dan Ethan akan mengacaukan sesuatu seperti biasa ia lakukan ketika sesuatu benar-benar penting, lalu kehilangannya sepenuhnya. Bukan cuma kemungkinannya, tapi dirinya yang sebenarnya. Pria yang membuat kopi buruk pukul 6 pagi dan selalu lupa menutup pintu lemari dan entah bagaimana tetap menjadi orang yang ingin diceritakan segala hal pertama kali. Ia tidak tahu bagaimana caranya menginginkan sesuatu sebesar ini tanpa merasa ketakutan. Dapur itu sangat sunyi. Mara menatap lantai. Tessa menatap jendela. Apakah dia membalas? Tanya Tessa. Tidak, kata Ethan. Aku menerimanya, membacanya 2 kali, merenungkannya seminggu. Lalu aku meyakinkan diri itu bukan seperti kelihatannya, bahwa aku memproyeksikan. Lalu aku menyimpannya. Jadi kamu memutuskan pesan anonim langkah logis berikutnya. Tessa menuding adiknya. Aku panik. Bu Garcia bilang lampu 4B menyala tengah malam. Aku pikir kalau dia sudah pulang dan kamu masih di sana dengan surat-surat itu. Seharusnya kamu bilang padanya, bukan pesan hangat. Aku mencoba jadi misterius. Dan foto gedungnya, aku pikir menciptakan urgensi. Kamu ingin kami berhenti berjinjit-jinjit. Mara melanjutkan, suaranya makin tegas. Tessa, 2 tahun kamu menulis 53 surat, mengawasi kulkasnya, duduk di apartemennya memakai bajunya. Dan kamu tak bisa mengucapkan 4 kata di depan wajahnya. Aku lelah menyaksikannya. Pahu Tessa menegang. Itu bukan keputusanmu untuk diambil, katanya pelan. Aku tahu, kata Mara, sisi defensifnya menghilang. Aku tahu aku melewati batas, membuat kalian takut pagi ini. Aku minta maaf. Bukan berarti aku menyesal ingin kamu bahagia, tapi caraku melakukannya. Kotak itu, kompasnya, itu kamu? Tanya Tessa. Sekitar sebulan lalu. Kompasnya milikku. Aku ingin dia tahu bukan hanya kamu, tapi orang-orang di sekitarmu juga mendukungnya. Temukan jalan pulangmu, kata Ethan. Kamu memang selalu akan pulang. Aku hanya ingin kamu tahu ada alasan untuk itu. Oke, katanya. Sudah selesai. Pesan-pesannya dijelaskan, kotaknya dijelaskan, surat yang dikirim dijelaskan. Tak ada yang mengawasi kita, hanya adikmu dengan kunci dan rencana dan hampir tak punya batasan. Mara menunjuknya. Aku suka dia. Aku pergi, kata Mara, mengambil kopinya, menatap kakaknya. Maaf, Tess. Sungguh. Aku tahu kamu sungguh-sungguh. Ia pergi ke Ethan sebelum keluar. Sebagai catatan, dia orang terbaik yang ku kenal. Dia membuat dirinya gila melindungi orang yang dicintainya dari mengetahui itu. Ia menutup pintu. 10 detik hening. Lalu Tessa tertawa. Pendek dan tak disengaja, menutup mulutnya. Maaf, ini tidak lucu. Ini gak lucu, kata Ethan. Dia di tangga 40 menit dengan kopi. Tessa tertawa lagi. Aku sungguh minta maaf soal semuanya. Itu bukan hakmu untuk minta maaf, katanya mantap. Dia mengirimiku surat yang kuhabiskan 3 bulan meyakinkan diriku artinya lebih sedikit dari sebenarnya. Aku tidak marah soal kotaknya atau pesannya. Kompas itu punya ukiran yang bagus. Ia menatapnya. Aku sudah di banyak tempat 8 bulan terakhir. Aku selalu pulang. Tapi ini pertama kalinya pulang terasa seperti tiba, bukan sekadar kembali. Ethan, suaranya hati-hati. Aku perlu kamu mengatakan apa yang sedang kamu katakan. Aku membaca 14 surat semalam dan sudah tahu sejak surat ketiga aku dalam masalah. Kamu menulis aku orang yang ingin kau ceritakan segalanya lebih dulu, dan aku melakukan hal sama, hanya tak menuliskannya. Aku terlalu banyak menyimpan, dan aku sudah selesai menyimpan. Kamu punya anak perempuan. Aku tidak mau kamu merasa aku punya ekspektasi. Aku 41 tahun, sudah jadi medis tempur 15 tahun, membesarkan Maya sendirian 6 tahun. Aku tidak butuh sederhana. Ia menahan tatapannya. Aku butuh nyata. Dia sudah menyukaimu, katanya. Dia bertanya soalmu di panggilan terakhir sebelum aku dirotasi. Ayah, apakah Bu Tessa tahu ayah membuat wajah itu saat berpikir apa yang harus dikatakan? Sesuatu terbuka di ekspresi Tessa.
Perlahan, cara sesuatu yang lama dipertahankan menyerah saat orang yang mempertahankannya meletakkan senjatanya. Ponselnya bergetar lagi. Jangan marah. Cek ambang jendela di lorong. Di sana, sebuah pukulan kecil dengan catatan tertempel. Kalian berdua mustahil. Seseorang harus melakukan sesuatu. Tanaman ini namanya harapan. Jangan sampai mati. Mara, NB, Tessa, aku meminjam kuncimu 6 bulan lalu. Sudah ku kembalikan ke lemari ketiga. Maaf soal itu juga. Jamenamenya harapan. Kata Ethan, ia membawa tanaman itu masuk, meletakkannya di konter dekat jendela. Kahaya Pejai masak. Apartemen itu terasa berbeda dari tengah malam. Aku bukan pacarmu, kata Tessa. Belum, katanya. Kamu pakai karadiu semalam juga. Aku akan terus memakainya sampai belum lagi. Ia menatap tumpukan surat. Masih ada 39 lagi. Aku tahu, dan kita akan punya percakapan lebih dari itu. Kamu tenang sekali. Aku pernah triase di zona perang. Aku bisa menghadapi 39 surat dan tanaman bernama harapan. Ia tertawa sungguhan. Ponselnya bergetar. Markus, kalau kamu tidak bicara denganku 10 menit, aku datang. Beri aku 1 jam, balasnya. 30 detik kemudian, sudah 1 jam. Aku menghitung. Just sangat tahu segalanya, kata Tessa. Ia berdiri menuju kamar. Aku akan membaca sisanya. Sekarang, kamu mau aku di sini? Ya, kamu menulisnya untukku. Kamu harus di sini. Mereka duduk di ujung berlawanan ranjang. Ia mulai membaca surat ke-15. Tessa menatap tangannya, jendela, tanaman terlihat lewat pintu, kemana saja selain wajahnya. Surat ke-19, 3 Maret, yang pertama mengenainya. Tentang bagian terburuknya bukan takut kehilangan, tapi sudah mulai menata ulang hidupnya di sekitar Ethan tanpa sadar, dan semua perubahan itu masih ada setelah ia pergi. Itu paling buruk, katanya, karena paling benar. Ia bisa membedakan surat mana yang lebih mengenainya karena kecepatan bacanya melambat. Ia akan melewati 3 atau 4 dengan cepat, lalu 1 akan mengenainya dan iramanya berubah, dan Tessa bisa merasakannya di ruangan itu tanpa harus melihat wajahnya. Mereka bertahan hampir 2 jam sampai surat ke-53, ditulis seminggu sebelum ia pulang, seolah ditulis dengan kesadaran bahwa waktu sudah hampir habis. Ia membacanya, menutupnya, memegangnya rata di tangan, duduk bersamanya sekitar 30 detik. Kamu menulis akan memberitahuku saat aku pulang, apapun yang terjadi. Sudah selesai menanggungnya sendirian. Ya, dan aku pulang 19 hari lebih cepat, menemukanmu di kamarku, dan keputusan itu dibuat untukmu sebelum kamu sempat mengambilnya sendiri. Itu salah satu caranya. Apakah kamu senang? Bahwa kamu tak sempat menyembunyikannya tepat waktu, bahwa keputusan itu dibuat sebelum kamu sempat. Merusaknya lewat pikiranmu sendiri. Ia terdiam lama. Ya, katanya akhirnya, aku sudah takut soal percakapan ini 2 tahun dan aku juga sudah menunggunya 2 tahun. Dan fakta bahwa ini terjadi sekarang, bukan versi yang kurencanakan dengan 3 minggu lagi untuk merusaknya di kepalaku. Ya, aku senang. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya. Ia berdiri, menuju lemari. Tessa menyaksikannya menurunkan kotak dari rak paling atas. Bukan kotak sepatu yang ditaruh Mara, kotak lain, lebih tua, karton polos dengan selotip di atasnya. Ia membawanya kembali ke ranjang, meletakkannya di antara mereka. Ini apa? Tanya Tessa. Aku sudah membawa kotak ini dari pangkalan ke pangkalan selama 6 tahun. Ia membuka tutupnya. Di dalamnya barang-barang biasa dari kehidupan yang selalu berpindah. Foto, beberapa kartu, gambar-gambar Maya sejak kecil, selembar kertas terlipat yang jelas sering dibaca dari kondisi lipatannya. Ia mengulurkan tangan melewati semuanya dan mengambil sebuah ponsel, model lama yang sudah dihentikan produksinya 2 tahun lalu. Ia menyalakannya. Butuh waktu untuk menyala, lambat dan enggan. Apa yang kamu cari? Tanyanya. Februari, katanya. Kamu Dengamara. Dia mengirimimu surat bulan Februari. Aku bilang pagi ini aku menerimanya dan menyimpannya. Ia menemukan yang dicarinya dan memutar layarnya ke arahnya. Draft pesan teks,
tak pernah dikirim. Tertanggal 19 Februari, 3 hari setelah menerima surat marah, ia mengambil ponsel itu dan membacanya. Tangannya membeku. Aku menerima suratmu, bunyi draft itu. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya dengan cara yang tidak membuat semuanya rumit, jadi aku tidak akan mengirim ini. Tapi aku perlu menuliskannya di suatu tempat. Aku sudah memikirkan soal pulang selama 6 bulan. Dan aku sadar, ketika membayangkannya, benar-benar berjalan masuk lewat pintu itu, kamulah hal pertama yang kulihat. Bukan apartemennya, bukan tempat tidurku. Kamu di counter dapur dengan kopi, menyindirku soal sesuatu. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan informasi itu. Jadi aku menyimpannya, tapi aku ingin menuliskannya dulu. Kita berdua bodoh sekali, katanya. Mannequin Tangong kemulit. Aku benci ini, kita membuang begitu banyak. Jangan lakukan hitungan itu, katanya. Kita di sini sekarang. Itu satu-satunya angka yang penting. Ponselnya berdering. Maya, mereka berdua menatap layar. Dia tidak seharusnya menelepon sampai Minggu, katanya bingung. Kami punya kebiasaan Selasa. Sodok, kata Tessa. Angkat, katanya. Tessa mengangkatnya di speaker. Bu Tessa, ayahku sudah pulang belum? Karena Bu Rivera di kantor depan bilang seseorang dari Ashford Higgs menelpon sekolah untuk memperbarui kontak darurat kemarin dan hanya ayah yang memperbarui kontak daruratku dan itu artinya dia. Hei, Ethan menjawab. Hening sejenak di telepon. Ayah, kamu sudah pulang. Aku ingin memberimu kejutan. Aku sedang di sekolah. Aku tuh. Aku akan sampai jam 3. Jeda lagi, lebih pendek kali ini. Ia bisa mendengarnya mengkalkulasi ulang dengan cepat, cara berpikir yang sama seperti dirinya sendiri. Apakah Bu Tessa di sana? Tanya Maya. Dia di sini, katanya, sekarang di apartemenku. Sekarang. Jeda 2 detik penuh subteks dari seorang anak 10 tahun yang sudah lama memperhatikan. Oke? Kata Maya akhirnya, dengan cara anak-anak mengucapkan oke saat maksudnya sesuatu yang lebih rumit. Oke, ayah. Aku harus kembali ke kelas. Sampai jam 3. Jam 3, Bu Tessa. Tessa condong sedikit ke arah ponsel. Aku di sini. Jangan biarkan dia membuat kopi buruk. Sudah kutangani pagi ini. Bagus. Satu ketukan jeda. Aku senang kalian berdua di sana. Ketukan lagi. Oh, bye. Telepon ditutup. Dia sudah tahu, kata Tessa. Anak 10 tahunku menyadari ini sebelum kita berdua. Pilihan Jack untuk tidak malu. Ia menghapus draft pesan lama itu. Tak perlu lagi jadi draft. Aku ingin mengatakan sesuatu, katanya. Aku tidak mau, hampir. Aku sudah menghabiskan 2 tahun tinggal 60 cm dari hampir. Aku pulang lebih cepat. Ada 53 surat di ranjangku. Aku sudah selesai dengan hampir. Aku mau yang sungguhan. Apapun konsekuensinya, dengan Maya, gedung ini, dinding yang kita bagi, panggilan Sorduk, semuanya, aku menginginkannya. Tessa sangat diam. Kamu tidak pernah setengah-setengah. Itu menakutkan. Aku sudah mencintaimu sejak Selasa malam 2 tahun lalu. Saat kamu memperbaiki keran dapurku lalu tetap 3 jam karena kita mulai bicara dan tak bisa berhenti. Aku ingat Selasa itu. Aku pulang memikirkannya. Aku bilang ke Markus keesokan harinya bahwa tetanggaku akan jadi masalah. Kamu bilang ke Markus. Dia menyuruhku bicara. Aku bilang aku tak mau merusak hal baik demi perasaan. Itu hampir persis apa yang kukatakan. Ia mengulurkan tangan melewati surat-surat di antara mereka dan meletakkannya di atas tangannya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia membalikkan tangannya dan menggenggamnya. Di luar, Atlanta terus bergerak melalui hari Selasanya. Tak peduli dan sama sekali tak sadar bahwa di sebuah apartemen lantai 2 sudut timur laut, 2 orang yang selama 2 tahun hidup dalam hampir yang hati-hati akhirnya sepenuhnya berada di sini. 39 pertanyaan, katanya. Kita seharusnya mulai. Kita punya waktu. Pertanyaan pertama datang pukul 10.47 pagi. Bukan salah satu dari yang mereka rencanakan, tak terhubung ke tanggal tertentu. Muncul begitu saja. Cara pertanyaan sungguhan selalu muncul dari samping,
di tengah sesuatu yang biasa, saat Tessa berjalan kembali dari dapur membawa cangkir kopi terisi ulang. Apakah kamu pernah hampir mengatakannya? Tanyanya. Sebelum kamu bertugas, apakah kamu pernah hampir? Sekali, katanya. Malam sebelum aku berangkat, kamu datang mengambil kunci cadangan dan membawa makanan dari tempat Thailand itu di Jalan Clement, dan kita makan di sofa dan kamu tertidur. Di tengah film, katanya, mengingat kata-kata persisnya juga. Kamu bangun sekitar tengah malam dan bilang harus pulang, dan aku mengantarmu ke pintu, dan kamu berbalik dan bilang, jaga dirimu di sana. Ia menahan tatapannya. Kamu mengatakannya, seolah maksudnya lebih dari sekadar kalimat itu. Aku hampir mengatakannya saat itu, tepat di pintu. Sudah ada di mulutku. Apa yang menghentikanmu? Kamu pergi sebelum aku sempat menyelesaikan pikiran itu. Aku tahu. Aku mengatakannya lalu panik dan pergi. Aku tahu. Aku berdiri di depan pintumu sekitar semenit setelah kamu menutup pintumu. Kamu hanya berdiri di sana mempertimbangkan mengetuk. Kenapa kamu tidak? Alasan yang sama, kamu menulis 53 surat dan tak pernah mengirim satu pun. Ia mengucapkan hal yang belum diucapkannya, yang sudah ia putari sejak semalam. Sejak momen ia menendang pintu kamar terbuka dan menemukannya berdiri di sana dengan tangan menekan kasurnya seolah bisa mendorong bukti itu masuk lewat pegas dan ke lantai. Aku perlu kamu tahu sesuatu, katanya. Aku tidak pandai dalam hal ini. Ia mengatakannya langsung, tanpa melunakkan tepiannya. Aku tidak pandai menjadi orang seseorang. Aku jadi takut dan menutup diri dan membangun tembok di tempat yang tak seharusnya. Dan aku sudah mengakhiri 2 hubungan dengan meyakinkan diriku itu akan berakhir juga dan aku memilih mengakhirinya duluan. Ia menatapnya. Aku mengatakan ini sekarang supaya tidak jadi kejutan nanti. Aku mengatakannya karena kamu perlu tahu apa yang sebenarnya kamu setujui. Aku pergi. Itu milikku, katanya. Aku dikirim bertugas, meninggalkan orang yang kucintai di pintu dan konter dapur, kembali berubah dengan cara yang belum bisa kuungkapkan. Membesarkan anak sendirian, kadang dengan baik, kadang salah. Kita berdua sudah rusak. Tessa, itu bukan alasan. Itu hanya kebenaran dari 2 orang lewat 40 yang sudah menjalani kehidupan nyata. Oke, katanya akhirnya. Aku ikut. Apapun ini, aku ikut. Ia mengambil tangannya. Mereka duduk dalam keheningan yang jujur. Ponselnya bergetar. Markus lagi. 1 jam, balasnya. Dia akan mau bertemu resmi denganmu, katanya. Dia akan luar biasa banyak. Aku bisa menghadapi banyak. Pintu depan terbuka. Mara berdiri di embang. Aku tahu, aku bilang aku pergi. Maya kirim pesan padaku. Aku dan dia dekat lewat sordog. Dia bilang, ayah pulang dan Bu Tessa ada di sana. Aku perlu tahu apakah aku harus senang. Aku bilangnya. Lalu aku perlu naik lagi memastikan aku benar. Mara menatap mereka berdua. Matanya turun ke tangan mereka yang masih bertaut. Dan kelegaan di wajahnya begitu penuh dan begitu tulus hingga mustahil untuk benar-benar marah padanya soal apapun yang telah ia lakukan. Kalian baik-baik saja, katanya. Kita baik-baik saja, kata Ethan. Mara menghela napas seolah baru saja menahannya di tempat parkir selama 40 menit. Bagus. Ia menunjuk Tessa. Aku masih menyesal. Aku tahu kamu menyesal. Aku juga tidak menyesal. Aku tahu itu juga. Tanaman itu sencen bagus, Mara. Ukiran di kompasnya, sebaliknya. Mara, pulang. Mari melihat ke Ethan. Kamu cocok dengan kakakku. Aku sangat cocok dengan kakakmu. Dia akan sulit kadang. Dia menutup diri saat takut. Jangan biarkan dia menutup diri. Aku tidak akan. Dia membuat Mara. Keduanya berkata bersamaan. Mara tersenyum. Senyum khas seseorang yang melakukan sesuatu yang kacau dan menyaksikannya berhasil dan tak akan pernah sepenuhnya menyesalinya. Oke, aku pergi. Ia menarik pintu ke arahnya, berhenti. Ethan, ia menatapnya. Terima kasih sudah pulang lebih cepat, katanya. Ia menutup pintu. Dia memang yang terburuk, kata Tessa. Aku akan harus minta maaf soal dia seumur hidupku.
Aku bisa menghadapinya. Tessa berbalik menatapnya sepenuhnya, membaca wajahnya seperti sepanjang pagi ini. Hati-hati, jujur, tanpa lapisan pelindung yang selama ini ia jaga antara dirinya dan kebenaran itu. Katakan, katanya, apapun yang tidak kamu katakan. Ia menahan tatapannya. Aku tidak takut, katanya. Aku ingin kamu tahu itu. Aku tahu kamu takut soal ini sejak November 2 tahun lalu. Tapi aku tidak. Aku pernah berada di situasi di mana segalanya bisa salah dalam 60 detik. Dan cara bertahan dari itu adalah dengan sangat jelas tentang apa yang penting dan tidak membuang waktu untuk hal yang tidak penting. Ia menahan tatapannya tanpa berkedip. Kamu penting, ini penting. Aku tidak takut soal itu. Ia menghela napas. Aku akan perlu kamu mengatakannya lagi kadang, katanya, di hari-hari aku menutup diri. Aku akan mengatakannya sebanyak yang diperlukan. Ia mengangguk sekali. Aku ingin membacanya lagi bersamamu, semuanya dari awal, katanya. Aku ingin mengucapkannya keras-keras dengan cara yang seharusnya didengar 8 bulan lalu. Ay mengambil tampikan ITU dan mengambil yang pertama, mengeluarkannya. Tessa mengambilnya, membukanya, menatap tanggalnya, tulisan tangannya sendiri. 8 Oktober, minggu kedua setelah ia pergi. Dan ia mulai membaca. Suaranya mantap, ia sudah membuat keputusan. Dan ini sisi lain dari keputusan itu, bagian di mana kamu berhenti melindungi diri dari hal yang paling kamu inginkan. Ethan mendengarkan, tidak menyela, tidak mengalihkan pandangan, duduk dengan sikunya di lutut dan tangannya bertaut longgar. Ia membaca 4 surat yang paling penting. 8 Oktober, 28 November tentang meja Thanksgiving, 9 Desember tentang mengetahui dan mengakui, dan 3 Maret yang paling benar. Selesai membaca 3 Maret, ia melipatnya kembali sesuai lipatannya, memegangnya di pangkuannya, menatapnya. Ia mengambil surat itu dari tangannya, meletakkannya dengan hati-hati di atas yang lain, tetap menggenggam tangannya setelah melakukan itu. Panggilan Sordog Selasa, jam berapa? Sekitar jam 7. Mulai Selasa depan aku ingin ikut. Aku sudah melewatkan begitu banyak Selasa. Aku sudah selesai melewatkan Selasa. Sesuatu terbuka di wajahnya. Penyerahan tenang dan lengkap. Oke? Bisiknya. Selasa, semuanya. Hari itu terus berjalan. Mereka membuat sandwich, bicara tentang hal nyata. Maya datang akhir pekan, jadwal kerja Tessa, masa transisinya, bagaimana mengatur 60 cm. Driwal yang kini berarti berbeda. Percakapan terbaik yang pernah dimiliki Ethan dalam 2 tahun. Pukul 2.15 ia berganti baju untuk menjemput Maya. Ikut denganku, katanya. Dia sudah tahu kamu di sini. Dia akan bertanya kenapa kamu tidak ikut. Tessa meletakkan lap, piringnya. Baik. Mereka turun tangga bersama. Anak tangga ketiga dari atas. Ethan melangkahinya secara otomatis. Tessa melangkahinya juga, tanpa sadar. Ia memperhatikan itu, sesuatu yang dipelajarinya suatu waktu selama 2 tahun tinggal di gedung ini, dan bahkan tak sadar dirinya masih mengingatnya. Ia tak berkata apa-apa soal itu, tapi memikirkannya sepanjang perjalanan turun. Di mobil, ia duduk di kursi penumpang, menyesuaikan pelindung matahari, memutar radio 1 tingkat lebih pelan tanpa bertanya, lalu sadar dan mulai meraihnya kembali. Ia mengulurkan tangan dan memutarnya kembali sendiri. Ia menatapnya. Terlalu keras, katanya. Ia bersandar ke kursi. Mereka menyetir. Maya keluar dari pintu depan sekolah pukul 3:02. 2 menit terlambat karena kemungkinan besar sedang menyelesaikan percakapan yang enggan ia tinggalkan lebih awal. Tas ranselnya di satu bahu, sedang bicara dengan seorang teman. Lalu ia mendongak, melihat mobil itu, melihat Ethan, dan berhenti di tengah kalimat. Ia berlari. Ia sudah keluar mobil saat gadis itu menghantamnya. Kecepatan penuh, ransel terbang, lengan melingkari lehernya. Ia menangkapnya dan menahannya. Gadis itu menyebut namanya 2 kali lalu diam sesaat, hanya menahannya. Lalu ia mundur dan menatap ke arah kursi penumpang, ke arah Tessa, yang sudah keluar mobil dan berdiri di trotoar dengan tangan di saku jaketnya. Terlihat sesaat seperti seseorang yang tak yakin di mana tempatnya dalam adegan ini. Maya turun dari pelukan Ethan. Ia berjalan langsung ke Tessa, berhenti di depannya. Hai,
Bu Tessa, katanya, kamu dan ayahku teman sekarang. Ia mengatakan teman dengan cara anak 10 tahun mengatakannya saat bermaksud sesuatu yang lain. Mata jernih dan langsung. Sudah tahu jawabannya. Hanya menunggu orang dewasa itu menyusul. Kami sedang mengusahakannya, kata Tessa. Maya mempertimbangkan itu sekitar 1 detik. Bagus, katanya. Dia membuat wajah kalau menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang penting. Kamu tahu itu? Dia melakukan sesuatu dengan rahangnya. Maya, Karithin, aku cuma bilang dia harus tahu. Dia tahu. Dia menyeramkan, kata Tessa pelan. Aku, tuh. Dia juga hal terbaik yang pernah kulihat. Ya, katanya, memang benar. Sepanjang perjalanan pulang Maya bicara soal harinya. Proyek ekosistem, pesan dari Markus, mengisi setiap sudut mobil dengan dirinya. Sudah memperlakukan susunan mereka bertiga seolah paling alami di dunia. Yang memang sudah lama begitu, hanya belum dinamai. Di tangga, Maya melangkahi anak tangga ketiga tanpa diberitahu. Ia berhenti di lantai antara 4B dan 4C. Kamu makan malam bersama kami. Itu undangan? Tanya Tessa. Aku menjadikannya undangan. Ya, kata Tessa. Bagus, kata Maya puas. Ayah selalu menggosongkan bawang putih. Sebaiknya kamu yang urus. 1 kali itu disengaja, kata Ethan. Itu tidak disengaja. Ayah. Tessa tertawa sungguhan, memenuhi tangga. Ia menatap Tessa tertawa di tangganya. Putrinya membuka pintu dengan kunci di gantungannya sendiri. Praktis dan yakin. Tanaman terlihat lewat pintu, hijau dan keras kepala. Dinamai sesuatu yang tak meminta izin untuk tumbuh. Ia memikirkan draft pesan yang tak terkirim, samudra yang dilintasi dan dikembalikan, surat 14 Januari, 53 amplop, ukiran kompas, piring Thanksgiving yang disimpan kembali. Ia memikirkan pulang lebih cepat, tak memberitahu siapapun, berjalan masuk sendirian tengah malam karena butuh keheningan. Ia tak mendapatkan keheningan itu. Ia mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ia melangkah masuk lewat pintu. Tessa mengikutinya masuk. Maya sudah ada di dapur. Sudah membuka kulkas. Sudah memberitahu mereka berdua apa yang tersedia dan tidak untuk makan malam. Dengan wibawa seseorang yang pernah kesini sebelumnya dan mengenal ruang ini dan tahu bahwa itu aman. Dan memang aman. Itu rumah, bukan dindingnya. Bukan apartemen sudut timur laut lantai 2 dengan anak tangga ketiga yang berderit dan lampu ruang tamu yang berkedip. Rumah adalah anak 10 tahun yang mengeluarkan sayuran dari kulkas dengan penuh keyakinan. Rumah adalah perempuan yang melangkah di sekitarnya menuju lemari dengan keakraban muda dari seseorang yang selalu memiliki tempat di dapur ini, bahkan saat ia dulu berpura-pura tidak. Ia berdiri sejenak di ambang, menyaksikan mereka berdua bergerak di dapurnya seolah sudah lama begitu, dan merasakan sesuatu di dadanya menetap posisinya, seperti tulang yang kembali masuk ke sendinya. Bukan tanpa rasa sakit, tapi benar. Kebenaran khusus dari sesuatu yang akhirnya kembali ke tempat yang selalu ditujukan untuknya. Rumah bukanlah tempat yang ia kembali. Rumah adalah sesuatu yang akhirnya benar-benar ia pilih, dan kali ini ia tak akan menyimpannya begitu saja di dalam kotak, di dalam laci, di dalam draft yang tak pernah dikirim, di dalam surat-surat yang tak pernah diposkan. Kali ini ia membiarkannya berada di ruang terbuka. Di antara mereka semua, di dapur yang dipenuhi suara tawa seorang anak 10 tahun dan aroma bawang putih yang untuk sekali ini tidak akan dibiarkan gosong.